Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga alhamdulillah kita pada saat ini dapat bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh makna dan hikmah, bulan yang memang dimuliakan oleh kita semua, yang mana di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan dan ganjaran-ganjaran ibadah dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita ucapkan, kemudian kita haturkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah kehidupan umat manusia dari kehidupan yang penuh dengan kejahiliaan kepada kehidupan yang penuh dengan aturan dan kehidupan yang penuh dengan makna kebaikan-kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas yang ringan-ringan saja. Kalau yang berat, bekok so kan. Nah, yang ini akan kita bahas tentang tujuan daripada ibadah puasa seperti yang telah disebutkan tadi melalui firman Allah Subhanahu wa taala 183 Al-Baqarah, yaitu untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ibadah puasa ini sebetulnya bukanlah merupakan ibadah yang dijalankan hanya oleh umat Islam saja, tetapi ibadah puasa ini adalah ibadah yang memang sudah ada juga pada umat-umat sebelumnya. Jadi walaupun tata cara, kemudian waktu yang berbeda. Bagi kita umat Islam, apabila kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan sebetulnya puasa ini juga tidak hanya dijalankan oleh manusia saja, hewan pun ada puasanya. Di antaranya yaitu puasanya hewan yang bernama ular atau juga yang bernama ulek. Kalau di Bangkinang itu yang namanya ular dengan ular dengan ulat, ya, itu sama. Nah, kalau di Bangkinang, biak ketek dia orang tu namanya ulek, ya kan? Nah, tapi kalau di Sumatera Barat, kalau yang besar itu ular, ya, yang ketek itu ulek, kan seperti itu. Nah, ini udah membahas apa itu ulek atau ular, tapi perbedaan ada antara puasa ular dengan puasa ulek atau ulat, ya. Nah, apa perbedaan?
Buat tengok catatan dulu. Nah, perbedaan puasa ular dengan puasa ule atau ulat. Ular berpuasa untuk mengganti kulitnya, ya kan? Kalau ular tadi menjalankan ibadah puasa, tujuannya adalah untuk mengganti kulitnya. Kulitlah yang lama terbuang, datang kulit yang baru. Kemudian ular tetap menjadi ular dengan karakter yang sama, seperti berbisa dan berbahaya bagi manusia. Walaupun ular itu menjalankan ibadah puasa, sudah berganti kulitnya, tetapi ular itu tetap dengan karakter aslinya dan tetap berbahaya bagi manusia. Yang namanya kebiasaan untuk menggigit manusia, ya tetap ada. Yang namanya untuk memakan makanan yang kotor-kotor, ya tetap ada. Ya. Kemudian ular tetap melata, makanannya tetap sama dan sifatnya tetap sama. Jadi ular itu walaupun sudah berganti kulit, sudah puasa dia selama kalau tak salah dijelaskan itu 21 hari, itu kalau seandainya dia sudah berganti kulit dan sudah terlewati masa puasanya, dia tetap jalannya melata. Tidak berubah. Makanannya tetap sama, sifatnya tetap sama. Nah, itu puasa ular. Masuk puasa ulat, ya, ulat. Kalau ular berpuasanya itu di dalam kongkongnya itu sudah berbentuk kepompong. Kemudian kongkong itu yang membungkusnya kan. Nah, di situ dia puasa. Itu bisa sampai 14 atau 16 hari. Setelah itu ular berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, baik secara fisik maupun karakternya. Yang dulunya ulat itu suka mengganggu tanaman, merusak tanaman. Kemudian kalau seandainya dia sudah puasa dan sudah sampai masanya, dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Kemudian makanannya itu sari madu dan bermanfaat bagi tumbuhan. Hingga dia di bunga ini, kemudian dia bawa sarinya, kemudian akan menumbuhkan bunga yang lain. Jadi itu karakter daripada ulat. Kemudian ulat berubah cara bergerak, kemudian makanan dan sifatnya. Artinya kalau seandainya dia sudah menjadi kupu-kupu, yang dimakannya itu hanya sari ataupun hinggap di bunga-bunga. Dia tidak lagi memakan daun-daun tumbuh-tumbuhan, tetapi yang dimakannya adalah bunga-bunga atau hisapnya maksudnya. Kemudian ulat yang awalnya merusak tumbuhan dengan menggerogoti daun, setelah berpuasa menjadi membantu makhluk hidup yang lain, seperti itu yang sudah dijelaskan. Jadi intinya kita berpuasa tadi tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian yang bertakwa. Maka kita harus mencontoh puasanya ulat, jangan mencontoh puasanya ular. Setelah kita diberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya, kemudian di dalam ayat Al-Quran ayat 182 83 Al-Baqarah itu menjelaskan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi kepribadian yang bertakwa. Maka kepribadian yang bertakwa itu, puasa ini sebetulnya akan dapat merubah kepribadian kita dari pribadi yang tidak baik pada pribadi yang baik.
Maka contohlah puasanya ulat tadi. Ulat tadi berpuasa menghasilkan karakter yang baru, sifat yang baru, makanan yang baru, nama yang baru. Kalau tadi namanya ulat, sekarang sudah menjadi kupu-kupu. Jadi hendaknya kita bisa mengambil daripada intisari perbedaan puasa ular dengan ulat ini, agar kita bawa kepada pribadi kita. Kalau seandainya pribadi kita sudah melaksanakan ibadah puasa tapi belum juga berubah dari apa yang telah kita kerjakan sebelum berpuasa, maka itu kita hanya mendapat penilaian atau predikat puasanya puasa ular. Kalau seandainya memang kita sudah berubah, yang dulunya tidak suka berjemaah sekarang berjemaah, yang dulunya tidak suka hanya membaca Al-Quran itu dalam kesempatan biasa, tetapi ini sudah kita ubah setiap hari kita membaca Al-Quran, walaupun satu halaman yang kita baca tiap hari, itu namanya sudah ada perubahan. Kalau seandainya umpamanya diri kita selama ini selalu hasad dan dengki kepada orang lain, sekarang ibadah puasa kita merubah untuk bersikap baik dan selalu menyayangi antara sesama. Itu namanya kita sudah memperoleh predikat puasanya ular. Jadi sampai di situ dulu Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Kata saya tadi hanya yang ringan-ringan saja. Kalau yang berat nantilah di rumah setelah azan maghrib. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.